Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati DKM Masjid dan jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangan pada hari ini dan tentu kita sama-sama terus panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk terus saling belajar, untuk terus saling menginspirasi dalam rangka untuk pengembangan diri kita sebagai khalifah fil ard. Memang hal yang sangat krusial bagi kita ini adalah tawasobil haq, tawasobil sabar, adalah bagaimana proses kita untuk terus saling menginspirasi, dan ini dari siapapun. Karena sebenarnya kita dituntut untuk bisa menjadi orang yang terus belajar dari siapapun dan belajar dimanapun. Namun hari ini saya diminta untuk banyak bicara tentang bagaimana peran masjid dalam konstruksi suatu peradaban baru. Ibu sekalian, memang masjid ini ada dua dimensi pokok ya. Masjid sebagai sebuah house, rumah, building, fisik, dan masjid sebagai home, rumah tapi artinya jiwa. Jadi pengertian masjid sebagai house ini adalah masjid yang memang mau tidak mau harus mengikuti sunatullah. Kalau masjid kotor, kalau masjid penuh dengan kotoran pasti bau, itu sunatullah ya. Kalau masjid dirawat dengan baik pasti akan baik. Kalau masjid konstruksinya tidak memenuhi kaidah-kaidah sunatullah pasti akan runtuh. Itu sebagai house, ya, sebagai sebuah bangunan. Di sinilah tuntutan profesionalisme menjadi sangat penting dalam pengelolaan sebuah masjid. Karena apa? Karena memang ya masjid adalah sebuah bangunan fisik di mana hukum alam berlaku, hukum fisika berlaku, hukum kimia berlaku, hukum apapun berlaku. Jadi kalau tiba-tiba ada air masuk sini ya pasti kita basah. Kalau ada bocor kita basah. Itu sunatullah. Tapi yang paling penting adalah masjid sebagai home. Masjid sebagai sebuah rumah, tapi adalah rumah yang penuh dengan jiwa. Nah, disinilah kita ini perlu menyikapi bahwa masjid tidak hanya sebagai house, bukan sekedar bangunan fisik, bukan sekedar bangunan fisik seperti bangunan fisik yang lain. Kelebihan masjid adalah apa? Karena disinilah rutinitas dan juga ritualitas berlangsung, sehingga energi-energi positif yang ada di sini karena ibadah kita ini akan sangat luar biasa. Nah, namun demikian, ketika kita bicara soal konstruksi peradaban baru, maka paling tidak kita ini berbicara tentang SDM, tentang kualitas insani. Ketika kita bicara soal kualitas insani, maka yang paling mudah bagi kita adalah meniru Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dan para nabi memiliki 4 sifat yang semua orang sudah hafal, dan sifat ini disingkat sifat. Pertama karena ada siddiq, fatonah, amanah, dan tabligh. Mengapa saya balik? Urutannya selalu orang mengatakan siddiq, amanah, tabligh, fatonah, selalu gitu. Saya balik karena sebenarnya dari kata sifat itu ada satu rangkaian yang menurut saya sangat penting untuk dicermati sebuah cara berpikir. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu merupakan satu istilah bahwa siddiq itu berarti berkata benar, yang adalah dasar bagi kita untuk selalu jujur. Oleh karena itu siddiq itu memiliki makna sebagai basis bagi penguatan integritas ya. Jadi siddiq itulah basis bagi penguatan integritas. Nah, yang kedua adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual dan lain sebagainya. Tapi kecerdasan secara umum. Dan fatonah itu merupakan basis bagi kapabilitas. Jadi ketika siddiq adalah basis bagi integritas, ditambah dengan fatonah sebagai basis bagi kapabilitas, dan kapabilitas hari ini tentu konteksnya berbeda dengan kapabilitas masa lalu. Oleh karena itu kapabilitas ini harus kita maknai sebagai bukan hanya sekedar cerdas, tapi orang-orang memiliki kompetensi.
orang yang memiliki visi. Tidak mungkin seorang rasul itu tidak punya visi. Jadi Rasulullah itu ketika mendesain satu peradaban baru, pasca hijrah misalnya, maka beliau adalah seorang yang visioner. Sudah tergambar cita-cita masyarakat seperti apa yang akan dibangun. Oleh karena itu, dan sekarang hasil studi terbaru di jurnal-jurnal internasional, saya baca akhir tahun lalu kalau salah, itu ada ciri-ciri yang disebut dengan digital leadership. Dalam digital leadership, ternyata ada beberapa komponen yang diperlukan, skill yang diperlukan. Pertama adalah cognitive skill, maka kemampuan komunikasi yang penting. Business skill, maka operation management skill yang penting. Jadi kalau kita ingin jadi leader, maka kita harus tahu bisnis proses, bagaimana operasional. Tidak bisa lagi seperti bos duduk kemudian nyuruh sana nyuruh sini, udah nggak zamannya lagi. Kita harus tahu bisnis proses dan terlibat di situ. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan communication skill, maka yang diperlukan adalah negotiation. Nah yang terakhir, strategic skill, itu yang diperlukan adalah visi, ya. Vision. Jadi visi ini menjadi sebuah kekuatan baru. Dan orang-orang yang memiliki fatonah, ya, itu punya modal besar untuk menjadi orang yang punya kemampuan visioner. Karena apa? Berarti orang yang memiliki kemampuan visioner, orang memiliki kemampuan imajinasi. Visi itu apa sih? Visi itu kan potret kita di masa depan. Jadi kita mampu berimajinasi tentang apa yang akan ada dalam diri kita pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu imajinasi ini, kalau Jack Ma mengatakan bahwa kekuatan hari ini adalah bukan kekuatan knowledge, bukan kekuatan modal, tapi sekarang adalah kekuatan creativity dan kekuatan imajinasi. Sama, pada akhirnya sekarang yang menentukan peradaban masa depan ini juga kemampuan kita berimajinasi. Jadi peradaban Islam ke depan akan dibangun sejauh mana kita ini punya fatonah, punya kecerdasan untuk bisa berimajinasi. 50 tahun lagi kita akan seperti apa, 100 tahun lagi kita akan seperti apa dan sebagainya. Oleh karena itu kemampuan itu visi ya. Jadi sebagai sebuah wujud dari fatonah, kapabilitas itu, kalau kita punya kompetensi, kita punya kecerdasan, ditunjang kita punya visi, maka itulah kita ini dituntut untuk bisa berimajinasi. Nah biasanya orang-orang yang mampu melakukan imajinasi, orang yang memiliki visi besar, orang-orang yang punya apa yang sering disebut sebagai mindset yang baik, pola pikir dan cara pikir yang baik. Pola pikir yang baik dan cara pikir yang baik saat ini banyak disupport ya oleh arah psikolog. Misalnya bukunya Carol Dweck, orang Harvard, yang mengatakan bahwa mindset itu ada dua macam, ada yang disebut sebagai growth mindset, ada yang satu lagi fixed mindset. Ketika dunia sudah berubah, maka diperlukan adalah mindset yang bisa mengikuti perkembangan dunia, perubahan-perubahan. Kira-kira kita tidak bisa melihat masa depan dengan kacamata masa lalu. Ya. Kita tidak bisa memaksakan kacamata lalu untuk melihat masa depan. Ya. Karena dunia sudah berubah, sehingga cara berpikir harus berubah. Ini growth mindset. Nah orang-orang yang memiliki growth mindset biasanya orang yang yakin bahwa dirinya bisa berubah. Bahwa kemampuan bisa berubah, bahwa bakat bisa berubah, kebiasaan bisa berubah, dan nasib bisa berubah. Jadi kalau orang kaum mukminin, ya, kaum muslimin dan kaum mukminin yang ada di dunia ini optimis bahwa kita ini akan menjadi sebuah komunitas yang berkualitas dan kemudian menjadi trendsetter perubahan, penentu perubahan, ya, karena fungsi khalifah fil ard adalah fungsi perubahan, ya. Maka itulah yang akan menggerakkan energi kita untuk mengarah ke sana. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita ini memiliki mindset yang tadi, yang growth. Orang yang memiliki mindset yang growth itu orang yang optimis, orang yang tidak akan pernah inferior. Nah ini, karena inferiority ini menjadi salah satu problem umat Islam. Belum apa-apa sudah mengatakan nggak mungkin kita akan memimpin, nggak mungkin kita ini akan, nggak mungkin karena apa? Merasa bahwa bekal masa lalu kita, bekal hari ini kita dengan kapital yang terbatas dan sebagainya, kita tidak yakin bahwa kita bisa akan punya peran besar.
Tapi orang memiliki growth mindset akan selalu optimis karena memang kekuatan ke depan itu adalah kekuatan-kekuatan yang dibangun oleh kepercayaan diri dan optimisme. Nah, oleh karena itu orang yang punya visi biasanya orang-orang yang memiliki optimisme. Karena yakin bahwa visi akan bisa dibangun, visi akan dirubah. Sehingga Rasulullah ketika hijrah kemudian mendesain masyarakat Madinah akan seperti apa. Tentu itu dasarnya adalah karena fatonah beliau yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, sehingga memiliki visi kompetensi yang luar biasa, memiliki leadership yang luar biasa, dan kemudian memiliki visi yang luar biasa. Nah, ketika integritas ditambah dengan kapabilitas, ketika sidik ditambah dengan fatonah, maka sama dengan amanah. Amanah itu apa? Trustworthy. Trustworthy itu apa? Trustworthy itu adalah salah satu basic bagi munculnya kredibilitas. Jadi integritas ditambah dengan kapabilitas sama dengan kredibilitas, dapat dipercaya. Jadi kalau sekalian mau mencari pengurus masjid, siapa dicari? Yang Bapak percaya. Kenapa Bapak percaya? Karena punya integritas. Kedua, punya kapabilitas. Kalau Bapak Ibu sekalian mau cari, sebagai Bapak Ibu sekalian adalah pemegang saham. Pemegang saham kemudian perusahaannya harus mencari CEO. Yang dicari apa? Yang dicari adalah satu, memiliki integritas, kedua memiliki kapabilitas. Ya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang fondasi yang sangat penting agar kita punya kredibilitas. Sehingga pasti dicari orang yang memiliki kredibilitas. Jadi kredibilitas hari ini dibangun dari minimal dua hal tadi yang disebut sebagai sidik, kemudian kedua adalah fatonah. Jadi sidik plus fatonah, integritas ditambah kapabilitas sama dengan amanah atau kredibilitas. Nah, cita-cita besar masyarakat Madani yang dibangun adalah masyarakat yang memiliki basis kredibilitas yang kuat. Sebenarnya bagaimana membangun peradaban itu kan membangun masyarakat yang kredibel, ya. Masyarakat yang penuh dengan rasa saling percaya. Jadi kalau kita merujuk pada pemikiran Fukuyama, maka masyarakat itu bisa maju itu karena apa? Ekonomi yang maju itu biasanya karena sosialnya baik. Sosialnya baik karena apa? Karena masyarakat tergolong apa yang disebut sebagai high trust society. Masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi. Masyarakat memiliki rasa saling percaya tinggi karena apa? Karena masyarakat memiliki kompetensi, masyarakat punya kapabilitas, dan masyarakat punya integritas. Jadi kalau masyarakatnya punya, mungkin Bapak sekalian, di Indonesia di kampung-kampung masyarakatnya high trust society juga. Tapi pada tataran percaya karena integritas. Kapabilitasnya belum disentuh, ya. Jadi kalau kita mau ke kampung, orang saling percaya. Saya KKN misalnya. Ketika saya nengok mahasiswa KKN naik motor, ketika turun nggak ada yang kuncinya diambil, kuncinya masih nempel di motor itu. Terus main bola macam-macam. Kalau ada orang kota pasti tanya, loh ini kuncinya kok nggak diambil? Loh, emang di sini ada maling, di sini ada pencuri. Saya percaya masyarakat sini. Jadi itu contoh masyarakat saling percaya itu adalah masyarakat yang. Jadi kalau sekarang di sini Pak Hussein, di tasnya ada uang 1 miliar, ya. Kemudian kita taruh di sini, kita nggak usah dikunci semua, kita keluar. Kemudian kita kuliner atau kita pergi kemana, kemudian udah. Bapak yang sebelah sini uangnya ada 300 juta, yang belakang ada uang, taruh di sini. Ukuran rasa saling percaya adalah ketika kita keluar tidak ada rasa was-was. Tapi kalau kita keluar, ini uang saya aman nggak ya? Nah, ini gimana uang saya nih? Laptop saya gimana nih? Ini kamera ini gimana nih? Aman nggak nih? Ini kan? Itu artinya apa? Kita ini belum high trust society, belum masyarakat yang penuh dengan rasa saling percaya. Nah, ini buku menarik. Ketika high trust society itu dibangun oleh karena kekuatan integritas dan kapabilitas itu, karena sidik dan fotona, ya. Itu artinya apa? Artinya akhirnya masyarakat karena saling percaya, maka silaturahminya tulus, ya. Saling percaya. Kolaborasinya tanpa prasangka. Kolaborasinya tanpa curiga, karena tahu bahwa temannya tidak mungkin, mitranya tidak mungkin menyakiti dia. Mitranya tidak mungkin bohongin dia, mitranya tidak mungkin menusuk dia dari belakang,
ya. Sehingga ketulusan itulah yang membuat kolaborasinya itu bisa berjalan dengan total dan baik. Dan kolaborasi inilah yang membuat munculnya banyak inovasi-inovasi. Karya-karya besar itu karena muncul karena kolaborasi. Karena ketulusan kolaborasi. Dan ketulusan kolaborasi karena trust society. Ya. Trust society karena apa? Karena sidik. Integritas itu. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, tidak ada cara lain selain bagi bangsa Indonesia dan bagi kita semua umat Islam yang ada di Indonesia, di dunia ini, membangun apa yang disebut sebagai high trust society. Sebenarnya Islam sudah mengajarkan dengan tradisi ibadah Ramadan. Dalam bulan Ramadan, ya, tidak ada perintah yang terlalu spesifik sebenarnya, ya. Karena perintahnya kan sama aja. Mau bohong bulan Ramadan sama tidak bulan Ramadan kan sama statusnya kan. Mau apa namanya? Perintah dilarang mencuri, mau Ramadan nggak Ramadan kan sama berlaku. Ya. Tapi pada saat bulan Ramadan, coba bayangkan, coba kita ingat-ingat ya. Pada saat bulan Ramadan, rasa kepercayaan kita pada orang lain relatif lebih meningkat daripada bulan biasa, ya enggak? Bulan puasa gini, pada bulan Ramadan, nggak mungkin lah si X mau ngomongin saya, nggak mungkin si Y akan ghibah kepada saya, nggak mungkin, ini bulan Ramadan. Dia ngomong lagi, nggak mungkin si X bohongin saya, ini bulan Ramadan, puasa, dia lagi puasa, nggak mungkin itu. Nggak mungkin lah dia mencuri, ini bulan puasa. Jadi ini satu bulan yang mengkondisikan kita untuk menjadi orang saling percaya. Bulan puasa ini. Nah, jadi itu hikmah sosiologis dari ibadah Ramadan. Nah, kalau ibadah Ramadan itu punya makna sosiologis seperti itu dan kemudian menjadikan kita sebagai high trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi, maka kita ini bisa bisa ditantang untuk mentransformasikan apa yang terjadi pada satu bulan Ramadan ke dalam 11 bulan. Jadi kalau satu bulan Ramadan tercipta relatif ya, high trust society kita lebih baik. 11 Ramadan pasti ada proses erosi, penggerusan. Nah, kemudian Ramadan lagi meningkat lagi. Nah, tapi yang perlu kita catat adalah quality dari trust society itu boleh menurun, tapi menurunnya kan landai. Besok lagi naik lagi, landai lagi. Tapi secara akumulasi sebenarnya garisnya garis meningkat, harusnya begitu. Bukan benar-benar seperti apa namanya frekuensi yang sama semua, enggak. Harusnya adalah ya turun, kemudian naik lagi lebih tinggi lagi, turunnya lebih kecil, naik lagi lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita kasih garis linier itu peningkatan. Nah itu kalau itu terjadi maka high trust society tercipta itu ini secara apa namanya secara akademik, secara teoritik ya ini bisa membawa masyarakat kita menjadi masyarakat yang kolaborasinya bisa baik dan kemudian bisa menghasilkan sebuah karya-karya besar dan itulah kemajuan bangsa. Sehingga memang pada akhirnya Bu sekalian, negara-negara yang ekonominya maju ya, kalau ditarik ke belakang itu salah satu faktornya apa? High trust society. Sehingga beberapa contoh ya, bahkan ada beberapa lembaga yang mengukur Islamicity Index. Islamicity Index, indeks keislaman sebuah negara, itu kan didominasi oleh negara-negara non-muslim. Ya. Karena dilihat nilai-nilai tadi, nilai kejujuran, nilai keadilan, dan macam-macam. Ya, negara-negara itu negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, keadilan, kemudian soal apa namanya, soal kejujuran dan sebagainya. Beberapa prinsip yang fundamental, yang penting, yang membuat mereka akhirnya memiliki kemajuan ekonomi yang baik. Nah, oleh karena itu sekalian, basis bagi kita untuk basis kredibilitas ya, amanah. Inilah menjadi basis legitimasi untuk tabligh. Jadi tabligh itu artinya apa sih? Tabligh itu artinya menyampaikan, ya. Menyampaikan pesan, menyampaikan, tapi dalam bahasa lebih keren lagi adalah menginspirasi. Ya. Tujuan dari tabligh apa? Tujuannya adalah transformasi, perubahan. Ya. Jadi
orang yang melakukan tabligh adalah orang yang menyampaikan pesan menginspirasi. Itu hanya bisa dipercaya kalau orangnya itu kredibel. Orang hanya bisa dipercaya kalau orangnya itu sekarang ke tabligh. Rasulullah itu kan tabligh, menjalankan tabligh. Pertama kali orang lihat apa? Kredibilitas Rasul. Sehingga orang banyak mengikut. Jadi kredibilitas menjadi faktor penting. Jadi kalau Bapak sekalian, kita semua ingin menjadi pembicara seminar, yang pertama kali dilihat oleh peserta apa? Ini pembicaranya kredibel enggak? Simple, ya. Kredibel berarti apa? Punya pengetahuan enggak? Punya integritas enggak? Itu. Karena basis kredibilitas adalah kapabilitas dan integritas. Basis bagi amanah adalah fatanah dan siddiq. Nah, dan basis bagi tabligh adalah amanah, kredibilitas. Sehingga pesan-pesan komunikasi, dalam komunikasi, pesan-pesan tabligh itu bisa sampai, karena pada akhirnya, pada artinya, hakikat komunikasi itu kan pesannya, apa yang saya bayangkan kan Bapak Ibu saya diterima, sama kan itu. Pesannya efektif. Pesan hanya bisa diterima kalau orang percaya. Kalau orang nggak percaya, sebentar. Ini pembicara ini maksudnya ngomong apa ini? Ini ada kepentingan apa nih? Ini ada agenda apa nih? Itu sudah nggak percaya. Ada prasangka-prasangka, ada noise, ada disebut sebagai psychological noise. Ya. Nah, kalau itu terjadi, sekalian, maka tabligh tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Tidak didahului oleh satu ciri kredibilitas. Nah, persoalan sekarang adalah bahwa tabligh hari ini berbeda dengan tabligh masa lalu. Konteks, cara, metode yang harus terus kita sesuaikan dengan konteks hari ini. Nah, Bapak sekalian, ketika kita sekarang itu memiliki tugas untuk menjalankan tabligh, untuk menyampaikan pesan-pesan baik, menyampaikan pesan-pesan mulia, maka tadi dengan bekal kredibilitas yang kita miliki, maka itulah setiap orang harus menjalankan tabligh. Balighu anni walau ayah, kan sampaikan kepada dariku walaupun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Jadi Rasulullah sudah selalu menyampaikan bahwa pesan sekecil apapun pesan kita sampaikan. Pesan dengan kata-kata, pesan dengan perbuatan, pesan dengan berbagai cara untuk kita menyampaikan, channel untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi sekali, nah kita menjalankan tabligh. Nah, itulah fungsi masjid, Bapak sekalian. Masjid itu kan institusi yang bisa membantu untuk menebar inspirasi. Menebar inspirasi itu menjalankan tabligh, tawasobil haq, tawasobil shob. Jadi kita menginspirasi berarti menyampaikan pesan-pesan kebenaran, tapi pada saat yang sama didasari pada pesan-pesan yang sifatnya motivasional. Karena apa? Karena hidup ini harus bergerak. Kan Robbana atina fid dunya hasanah. Kan dunia dulu Pak ya. Wa fil akhirati hasanah. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi dunia akhirat itu adalah dua hal yang terus sebanding. Bukan apa sebuah sebanding. Dua hal yang terus menempel. Karena akhirat hanya bisa dicapai kalau dunia baik. Nah, kita ini sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi ini punya tugas untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu berarti membangun peradaban, mengkonstruksi peradaban. Mengkonstruksi peradaban itu berarti kita harus menciptakan sebuah tatanan besar peradaban. Apa itu peradaban? Peradaban itu adalah kebudayaan agung. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan itu adalah cara pikir, ya, cara bertindak, ya. Dan kemudian kebudayaan itu termasuk di dalamnya ada yang disebut sebagai norma, ya, bagian dari kebudayaan. Ada wujud aktivitas, ini kebudayaan. Bapak sekarang seperti hari ini peristiwa kebudayaan. Kenapa? Dulu nggak ada, kita bicara langsung ada kamera, langsung ke YouTube. Jadi ada dimensi kebudayaan material yang berbeda. Ya. Aktivitas berbeda nggak? Bisa berbeda. Dulu kuliah pada Jumat, sekarang pada subuh. Aktiviti beda. Ya. Dan kalau kebudayaan kita berubah, berarti kebudayaan bisa berubah, wujud aktivitas berubah. Misalnya orang-orang setiap subuhan berjamaah semuanya se-Indonesia, sedunia. Itu berarti ada
wujud activity yang berubah, setiap orang memiliki siklus yang berubah, berbeda. Kemudian norma berubah, nilai berubah. Ya tentu karena kita punya wahyu, itulah patokan kita dalam sebagai panduan norma dan panduan nilai. Kemudian ketika terakhir adalah fisik, teknologi dan sebagainya. Itu juga bagian dari kebudayaan. Nah, jadi peradaban itu adalah kebudayaan agung. Nilai-nilai agung, aktiviti-aktiviti yang berbasis pada nilai-nilai agung, ya, yang orientasi pada bagaimana membuat semua kebahagiaan material maupun kebahagiaan non material. Ya. Kemudian adalah satu lagi dari sisi fisik yang semakin lama semakin baik, yang bisa membawa kita pada kebahagiaan. Nah, jadi peradaban ini hanya bisa dicapai kalau innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, itu salah satu dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu kan pernah pesan yang sangat penting sekali. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri. Yang artinya adalah bahwa dalam proses perubahan itu yang kita katakan perubahan itu menuju suatu tatanan peradaban baru, maka yang diperlukan adalah tadi tabligh tadi, fungsi tabligh, fungsi menginspirasi. Dan menginspirasi ada di mana-mana. Menginspirasi di kelas, di sekolah. Makanya orang sering mengatakan guru biasa itu hanya bisa menyampaikan. Guru yang baik bisa menjelaskan. Guru yang hebat bisa menginspirasi. Jadi beda menjelaskan dan menginspirasi. Menginspirasi itu ada unsur di mana ada proses untuk membuat orang lain berpikir dan bertindak untuk kemaslahatan. Itu inspirasi. Ya. Jadi begitu melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, orang menjadi. Nah, sesuatu itulah materi tabligh tadi. Nah, karena itu sekalian, oleh karena itu tabligh yang kontekstual hari ini adalah tabligh yang kita selaraskan dengan konteks hari ini. Ya. Tidak mungkin lagi kita bicara tanpa basis sains yang kuat. Tabligh hari ini butuh basis sains. Karena sekarang adalah masyarakat yang sudah mengenal logika dan mengenal sains. Nah, sehingga saya saat ini, saya sebagai ketua HB sudah mendorong untuk terjadi peningkatan literasi para mubalik dan dai, literasi iptek, literasi sains. Minimal tahu bahwa bagaimana para mubalik, karena mubalik dan dai itu adalah orang yang paling berpengaruh. Bagaimana ustadz-ustadz kita paham tentang cryptocurrency, paham tentang blockchain, paham tentang climate change. Ya. Karena mohon maaf ya, saya pernah ada sholat Jumat di Jakarta. Ada seorang mubalik besar. Ya. Dia menceritakan gini, kita ini sekarang menghadapi masalah global. Ada efek rumah kaca yang bisa membahayakan nasib bumi ini. Kenapa? Karena rumah-rumah di Jakarta, gedung-gedung di Jakarta dari kaca semua. Sekarang harus kita hindari kaca-kaca itu. Nah, itu sebagai contoh bahwa literasi terhadap sains dan iptek untuk para dai menjadi penting. Ya. Literasi imtak untuk para akademisi juga, para saintis penting juga. Ini satu iptek dan imtek menjadi satu dua hal yang harus disatukan. Ya. Nah, jadi proses transformasi ini, Bapak sekalian, soal COVID misalnya, di Bogor ini survei membuktikan bahwa ternyata orang yang paling berpengaruh di saat COVID, satu, dokter, dua, tokoh agama. Jadi satu tokoh agama, kedua adalah dokter. Jadi kalau tokoh agama mengatakan bahwa gak ada itu COVID, ya itu ini sekali, dampaknya besar sekali. Sehingga literasi tentang virus, literasi tentang kesehatan, literasi tentang kesehatan sebuah masjid, sanitasi sebuah masjid, makanya tadi saya katakan masjid sebagai house, maka prinsip-prinsip hukum alam, hukum fisika, hukum kimia, hukum biologi berlaku. Kalau kotor menyebabkan kesehatan kita terganggu, sehingga masjid harus bersih, masjid harus wangi, karena kalau ada kotoran pasti bau, ya kecium juga, ya. Dan saya tentu senang masjid sekarang dikelola oleh para sarjana, para dokter, para ini karena sudah tahu tentang hukum alam itu.
Sehingga tidak ada lagi kan masjid yang pakai kolam besar. Pak Husin ada kolam besar di sini? Nggak ada kan? Nah, saya dulu ketika saya tuh orang Pekalongan, rumah saya di belakang masjid, Masjid Jami Kauman. Baru semalam jam 9 saya jalan dari Pekalongan dari rumah saya. Nah, pada waktu saya main bola, main kecil, alun-alun, main bola, pulang, mampir masjid pasti, kemudian minum air masjid. Air kolam kan? Nah, orang kolamnya itu apa? Orang kalau wudhu, kumur di situ. Jadi kumur dikeluarin di kolam lagi. Cuci muka, tangannya masuk, kakinya masuk juga untuk nyuci kaki untuk wudhu. Bayangkan. Jadi dari mulut dikumur-kumur keluar ke kolam. Jadi seminggu itu hampir pasti kolamnya hijau warnanya. Nah, tapi ada kepercayaan dalam masyarakat di Kauman ya, tempat saya. Kalau orang minum air masjid dan mandi air masjid akan menjadi orang pintar dan orang sehat dan tumbuh besar gitu. Terbukti nggak ini? Nggak, ini apa namanya? Nggak, sekarang Bapak sekalian ada yang mau nggak minum air gitu? Karena apa? Karena dulu mungkin penjelasannya bukan kesaktian air itu. Karena pada saat itu organ saya kebal terhadap kuman gitu loh. Penjelasannya gitu ya. Bukan berarti ini air yang sudah kotor gitu kemudian menjadi apa namanya? Suci dan mengandung kesaktian gitu. Saya kepada mahasiswa saya, ada yang mau nggak minum air masjid itu, mandi air masjid itu? Oh, jijik Pak. Ya, semua orang gitu. Jadi dulu itu mungkin saya karena sudah terbiasa, jadi apa? Jadi memang kebal. Seperti mohon maaf, ada orang yang suka makan kotoran, sisa makan di sampah. Ada yang mencret nggak? Nggak ada. Karena sudah kebal tubuhnya itu. Nah, itu kekebalannya sekarang berbeda antara dulu dengan sekarang. Nah, tentu masjid ini kan tidak akan punya kolam seperti itu Pak ya. Moga-moga tidak ada kolam seperti itu. Nah, jadi poinnya adalah Bapak sekalian, kembali soal masjid sebagai house, maka hukum-hukum itu akan berlaku, hukum manajemen juga berlaku, hukum ekonomi juga berlaku, ya, hukum organisasi juga berlaku. Jadi dalam arti bahwa Rasulullah akan berlaku sehingga profesionalisme, urusan kebersihan, keindahan, kekuatan konstruksi itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, kembali soal tabligh tadi, bahwa pada akhirnya tugas kita dalam rangka untuk mengkonstruksi satu peradaban baru, membawa perubahan itu adalah sebagai salah satu bentuk syukur kita. Jadi kita ini diberi anugerah luar biasa loh Pak. Ya, diberi anugerah berupa nikmat kehidupan. Ada oksigen gratis, nikmat fisik, kita dikasih body kita yang sempurna, ahsanut taqwim, sehingga kita ini menjadi khalifah fil ard karena kita ahsanut taqwim, ya, sempurna kita ini. Kemudian kita punya nikmat kemerdekaan dan kita punya nikmat iman. Jadi ada 5 dimensi nikmat itulah yang menurut saya perlu kita syukuri. Sebagai bentuk syukur kita itu dalam bentuk apa? Peran kita dalam perubahan. Karena kalau kita ini tidak berorientasi pada perubahan, yang terjadi adalah kejumudan, kemunduran. Padahal Islam itu selalu mengajarkan tentang perubahan dan mengajarkan tentang prinsip kemajuan. Nah, jadi mengapa kita ini harus bersyukur nikmat-nikmat itu sebagai, dan bentuknya adalah peran kita untuk membawa pada perubahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ayat itu kan konteksnya segini. Ayat itu konteksnya turun pada saat Nabi Musa baru terbebas dari kejaran Firaun. Umat Nabi Musa. Nah, kemudian setelah selamat umat Nabi Musa itu dari kejaran Firaun, umat Nabi Musa itu mengeluh. Karena kehidupan serba kurang. Bayangkan, habis dikejar kan? Nah, sehingga Allah karena umat Nabi Musa itu mengeluh terus, ayat itu turun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau ada kufur, nah kufur itu bentuknya apa? Keluhan yang luar biasa. Ketidaksiapan kita menerima keadaan.
Padahal kita sudah dikasih otak, sudah dikasih fisik, dikasih kemerdekaan. Ketika kata Allah, Anda ini udah saya kasih semua nikmat. Syukurlah. Kalau bersyukur berarti bertindak. Manfaatkan otak kita, manfaatkan fisik kita. Kemudian tadi perubahan itu yang terjadi karena diri kita. Ya. Itu kita gunakan untuk hal-hal yang mengarah pada perubahan. Nah kalau itu terjadi, orang bermental syukur, makanya selalu kita berdoa setiap hari kan, Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kami adalah bagian dari orang yang bersyukur. Bersyukur itu punya makna tadi, ada tindakan-tindakan proaktif yang ke depan yang harus kita jalankan. Kemudian pada saat yang sama ada basis apa namanya? Basis iman itulah yang membuat kita ini hati kita bersih, hati kita tenang, ya. Jadi memang kelebihan kita dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya agama adalah apa? Ketenangan. Kan Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi kalau kita ingat Allah pasti langsung tenang hatinya. Tenang hatinya. Kita ngaji, tenang hatinya. Jadi belief ya, dan juga keimanan itu adalah membawa ketenangan. Dan ketenangan mestinya itu adalah modal. Orang berpikir pada saat tenang ya, itu mestinya jauh lebih dahsyat daripada orang berpikir pada saat panik. Nah sehingga tidak ada kata lain selain umat Islam dan kaum mukminin ya, adalah orang-orang yang punya ketenangan jiwa yang dahsyat dan kemudian punya mental dari ajaran-ajaran Islam yang baik. Itu adalah modal untuk bisa berperan dalam peradaban baru. Nah itulah peradaban baru saat ini didominasi oleh orang lain. Karena apa? Karena barangkali narasi-narasi bahwa Islam mengajarkan kemajuan itu belum maksimal. Jadi Islam itu mengajarkan kemajuan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ulul albab. Jadi ulul albab orang pembelajar terhadap fenomena-fenomena alam, apapun belajar. Kemudian kedua adalah dalam surat Yusuf bisa dicek ayat 111. Surat Yusuf itu menggambarkan tentang bahwa dalam kisah-kisah Nabi, kisah-kisah zaman dulu yang kenapa Al-Quran menyajikan kisah-kisah? Karena itulah hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang pembelajar. Orang biasa apa sih? Belajar tentang kisah Nabi Musa yang umatnya kufur nikmat, kemudian turun ayat itu. Kenapa sih kita harus belajar tentang Ashabul Kahfi? Jadi kisah-kisah itu Allah ciptakan dan orang memang umat Quraisy pada saat itu tidak percaya kepada Rasulullah karena dianggap cerita itu cerita karangan Rasulullah. Sehingga surat Kahfi terakhir kan jelas, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya. Jadi katakanlah bahwa saya ini adalah sama dengan Anda, basyar, manusia biasa. Tapi ya, saya dapat wahyu. Dan wahyu itulah yang bisa, yang tidak mungkin seorang manusia bisa mengingat dan bisa menuliskan sejarah, mengungkap peristiwa-peristiwa yang bisa menjadikan bahan pelajaran masa lalu yang luar biasa. Nah sehingga memang Bapak sekalian pada akhirnya pedoman Al-Quran ya, itu adalah pedoman kita untuk konstruksi peradaban. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang harus diambil dari kisah Nabi, dari kisah-kisah masyarakat zaman dulu. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hasyr 18, wal tandur maqaddamat liqad. Bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah wal tandur maqaddamat. Jadi pertama orang beriman, ya, hanya orang-orang beriman yang tadi memiliki keikhlasan, memiliki ketenangan batin, memiliki sikap total percaya pada Allah, dan kemudian melihat apa yang terjadi di masa lalu. Liqad, untuk kepentingan masa depan. Liqad itu banyak tafsir sebenarnya. Ada yang tafsirkan akhirat. Iya, saya bilang gitu. Tapi ada tafsir juga memaknai, bisa dimaknai juga adalah liqad untuk kemajuan kehidupan dunia, yang itu juga menjadi modal untuk akhirat. Jadi itulah perspektif kemajuan yang
Islam itu mengajarkan kemajuan dari mulai kita menjadi pembelajar, learner, ulil albab berkali-kali. Kemudian kita ini selalu diingatkan oleh Allah, fa innamal usri yusra. Kemudian fa idza faragta fansab. Setelah segala urusan kerjakan yang lain. Kemudian wal tandur ma qaddamat lighad, tataplah masa depan, ya. Bukan tetaplah masa lalu. Ya, wal tandur ma qaddamat, iya, lihatlah masa lalu, tapi lighodnya itu harus kencang. Lighad untuk ke depan, untuk era esok. Jadi ada masa lalu bukan untuk masa lalu, tapi masa lalu adalah untuk masa depan. Ya. Kemudian kita diajar lagi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Untuk kemajuan butuh saling menginspirasi. Orang itu pasti dalam berjuang ada up and down. Tugas kita adalah menjadi baterai agar dia tidak labil. Baterainya apa? Makanya kalau masjid sebagai sebuah forum silaturahmi, tempat ibadah yes, tapi tempat silaturahmi dan tempat inspirasi dan tempat untuk mengecas baterai setiap orang itu dahsyat sekali. Karena hidup ini kan semangat pasti naik turun, karena masalah pasti banyak, dinamis. Ya. Sehingga diperlukan kita adalah kekompakan kita, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, berarti adalah menemukan charger untuk kita semua, sahabat kita, antar kita, agar apa? Agar ketika orang baterainya down, dicas, naik lagi, down, cas lagi. Nah sekarang masjid ini chargernya apa saja yang bisa disiapkan untuk bisa mencas umat Islam yang ada di sini maupun ada di mana-mana, agar apa? Agar bisa kembali bergairah, termotivasi ketika baterainya sudah redup. Kan baterai nggak akan pernah full, bisa full terus kalau chargernya luar biasa. Tugas kita semua menemukan charger untuk bisa menjadi penyemangat, menjadi sumber inspirasi, karena pada hakikatnya Islam itu mengajarkan tentang kemajuan. Nah, nilai kemajuan adalah nilai-nilai yang harus terus kita dorong, dan tentu kemajuan itu bukan semata-mata kemajuan material, tapi peradaban itu kan tadi materialnya salah satu, ya, material hanya salah satu, tapi ada nilai norma perilaku itu bagian dari peradaban. Dan itu kalau terjadi, keagungan itu tercipta, maka itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa kita capai. Dan saya yakin Bapak sekalian, semangat kita untuk terus tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr itu akan bisa menjadi bagian dari tabligh kita. Dan kembali kesimpulan kita adalah bahwa tabligh itu bisa akan efektif kalau punya basis legitimasi yang baik, karena kredibilitas, karena amanah kita. Dan kredibilitas bisa bagus karena apa? Karena ada fatonah kapabilitas kita dan ada sidik integritas kita. Sehingga itu satu rangkaian yang menurut saya bisa menjadi modal kita untuk menjadikan umat Islam di dunia ini menjadi penentu perubahan, trendsetter perubahan, dan bukan follower perubahan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.